merasa tertantang nggak sih lu kayak nonton ini kayak gue bisa tahu nih, gue lebih pinter dari lu. Gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Ada kayak gitunya nggak sih? Kayak lu dikasih sombong-sombongnya dikasih fakta. Enggak nih, nih yang ini nih. Curiga banget Gua nih. Kan pasti dia. Ini rambutnya berwarna dia nih yang bunuh nih. Dia ngomongnya gini, dia nih. Gitu. Kembali lagi bersama kami Di podcast Pajama Movie Party lagi. Pajama Movie Party. Bersama gue Om Kipa dan Kak Mike. Om Kipa lagi sakit. Masih sakit punggung. Jadi agak sabar sama saya. Ya, tapi episode ini gue lumayan semangat karena gue suka banget salah satu genre yang menurut gue disenangi banyak di manusia di muka. Kenapa ya orang-orang seneng ini? Karena menurut gue manusia tuh pada dasarnya kepoan. Jadi film genre ini khusus ya dinikmati sama khususon kayak tebak-tebakan kan, tebak-tebak buah manggis, petik mangga. Beda. Jadi hari ini kita akan ngomongin genre yang disebut whodunit. Whodunit atau kita juga akan berseberangan ke murder mystery. Iya, jadi whodunit itu adalah sebutan dari film-film murder mystery yang ada unsur thrillernya, horornya, dan suspense. Again ya suspense ya. Again. Suspensi mobil. Gue tuh kadang-kadang suka ngerasa, gue tuh suka dibilang, oh Kip kalau mau bikin film apa? Drama. Gitu kan. Tapi ternyata kalau makin kesini gue suka banget ya thriller, murder mystery, detektif. Gitu. Bikin sakit nih. Kenapa lo berubah ke sana? Gak tahu ya, ternyata semakin kesini gue nontonnya semakin sering ke situ. Gimana? Mas. Maksudnya gue lagi jadi ternyata tuh gue seneng dengan adrenaline rush juga. Dan bukan ke horor ya. Even yang di episode sebelumnya juga kalau ngomongin horor, gue seneng horor yang memang berbeda gitu. Berbeza. Kalau kata Kak Mike, horor maksimum gitu. Dengan teori-teorinya dia itu. Iya, teori-teori Annabelle gue. Oke. Baik. Jadi emang ada tadi disebutin ya, ada whodunit. Whodunit kayaknya baru akhir-akhir ini gaining traction nih. Iya. Kayak 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan lah gitu. Walaupun sebetulnya udah lama banget nih yang kayak gini-gini. Mungkin dimulai dari gue nggak tahu ya ini yang pertama atau enggak, cuman yang paling gue ingat dari lama itu salah satu film yang diangkat dari novelnya Agatha Christie, Hercule Poirot. Ya. Which is sekarang udah di remake lagi. Yes. Cuman yang zaman dulu juga udah ada tuh. Nah itu yang salah satu yang gue ingat, lupa judulnya apa. Itu memang basically keluarga gue suka banget sama Agatha Christie, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle gitu. Udah lama banget tuh nggak denger nama itu. Sir Arthur Conan Doyle. Yoi. Bukan Conan detektif remaja di manga ya. Bukan. Di manga yang bisa jadi kecil ya, jadi gede juga, bukan. Tapi terinspirasi dari sana sih dia. Oke, jadi suka banget dan pada saat nonton filmnya gue juga suka gitu. Jadi emang mencari siapa pelakunya tuh emang bener kayaknya kita kepoan sih. Iya, karena itu kata kuncinya, Mike. Kalau kita ngomongin whodunit, itu memang kata kuncinya siapa pelakunya. Gitu. Kita maksudnya apakah kita merasa tertantang nggak sih lu kayak nonton ini kayak gue bisa tahu nih, gue lebih pinter dari lu. Gitu. Iya, ya, gak sih? Iya. Ada kayak gitunya nggak sih? Kayak lu dikasih sombong-sombongnya dikasih fakta. Enggak nih, nih yang ini nih. Curiga banget nih. Kan pasti dia. Ini rambutnya berwarna dia nih yang bunuh nih. Dia ngomongnya gini, dia nih gitu kan. Mukanya nggak bener nih gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu-gitu, berarti ada biasanya cirinya itu adalah film whodunit ini itu banyak suspek. Banyak. Ya, clue tersembunyi. Oke. Ada plot twist. Ada investigasi of course, dan permainan logika, makanya kita nebak-nebakan. Oke. Gitu. Tapi terkadang penulis maupun yang bikin scriptwriter film kadang-kadang suka menyembunyikan suatu hal, bukan menyembunyikan ya, mungkin tidak disebutkan atau tidak diperlihatkan secara pasti gitu, secara langsung fakta-fakta yang bakal menunjukkan ini loh gitu. Lu harus dibikin mikir sendiri gitu loh. Sebetulnya ada di situ gitu. Cuman lu atau kadang-kadang mereka sembunyiin sedikit. Bahkan kadang-kadang kalau di film tuh ada frame-nya, ada shot-nya. Iya,
Ada suka shotnya. miss gitu kan. Cuman nggak tahu ya itu. Yang gue lihat apa nih gitu. Oh jam dinding. Oh ternyata bukan jamnya tapi foto di bawahnya gitu kan. Iya, benar. Suka kayak gitu. Suka kayak gitu. Terus kalau bisa ngomongin film whodunit yang paling lu inget tuh film apa? Recently, salah satu favorit gue adalah Murder on the Orient Express. Oh ya, itu udah di remake berapa kali tuh ya? Walaupun gue pernah baca bukunya gitu, tapi gue suka banget how dari remake yang baru bagus sih, gue suka gitu. Hercule Poirot juga oke gitu kan, terus ya of course dengan kamera yang baru dan segala macam yang barunya jadi lebih oke gitu. Tapi gue itu salah satu yang gue belum tahu ceritanya dan gue suka adalah Knives Out. Emang lu belum nonton? Enggak, maksudnya gue belum pernah, ya gue nggak tahu itu dari buku nggak sih? Kayaknya bukan deh. Bukan deh? Bukan. Oke. Jadi Knives Out gue suka banget tiga-tiganya. Yang kedua mungkin agak lemah, cuman gue suka tiga. Yang tiga tuh yang terakhir pendeta itu kan? Yang bangkit dari kubur itu. tapi itu lumayan, menurut gue lumayan kayak bikin kayak, hah? Gimana gitu? gitu? Bisa? Tapi gue udah menebak. Banget. Karena gue udah baca kayak, ini mah pasti tidur doang nih, ini bisa banget nih. Nah, gue bahkan kayak apa dia diem sama di Spoiler ya, maksudnya diem di kuburan gitu, gitu kan. Ternyata enging gitu. Menurut gue bagus banget. Jadi ini juga series juga jadi banyak kan. Lu tau gak sih yang di HBO atau di Apple ya, gue lupa. Si Martin Leslie Nielsen lagi. Siapa itu? Martin Lawrence. Nggak, yang mereka bertiga yang bikin podcast tentang murder mystery gitu di flatnya. Oh, yang lucu gitu kan? Iya. Only Murders in the Building. Gue gue suka. Ya kan, itu mulai naik di situ. Terus ada yang kemarin ada yang di Netflix juga, dia detektif kulit hitam cewek yang di pembunuhan di presiden ya? Iya, di White House. Apa judulnya tuh? Aduh, gue lupa. Iya, pokoknya ada di Netflix. Sama Thursday Murder Club itu juga lumayan lah. Tapi itu lebih ke teenage ya? Thursday Murder Club yang orang tua yang mereka di Oh iya si panti jompo itu bertiga. Iya, benar. Kan? Itu juga katanya lumayan bagus. Gue belum nonton. Jadi udah mulai meningkat nih kesana whodunit nih gitu, murder mystery. Gue justru kalau kayak gitu-gitu, walaupun ini jatuh masuk ke suspense thriller ya, tapi gue suka banget sama Seven dan Bone Collector. Menurut Bone Collector bagus sih. Dua itu bagus banget. Itu gue nggak menyangka. Nggak nyangka. Seven sih sadis. Gila sih itu. Tapi sebenarnya baik yang berdebat ini bukan masalah whodunit. Masuknya ke thriller tapi memiliki psikologi. Iya, ada di situnya. Gitu. Sama kayak ini The Usual Suspect. Oh iya kan, Kevin Spacey si PDF itu. Gue nggak mendinai actingnya, bakatnya, cuman as a person, shitty person lah. Cuman bagus itu, Usual Suspect sih bagus banget. Ada sebenarnya semacam hidden treasure. Apa tuh? Dia agak-agak dulu judulnya Gosford Park. Gosford Park? Apa tuh? Ada si Spider-Man yang main di situ. Sama itu juga kayak misteri. Oke. Dia memang, tapi dia fokusnya ke class system, terus hubungan sosial dan karakter manusianya tuh kayak apa gitu. Dan itu sama tebak-tebakan di satu tempat tuh. Biasa lah kayak gitu. Siapa ini gitu. Oh, ini 2001 ya? Udah lama banget. Oh iya benar. Udah lama ya ternyata. Saya masih SD kayaknya tuh. Ini kan ada beberapa banyak ya. Gue belum nonton si How They Run nih, kayaknya gue harus nonton deh. Terus Rear Window, which is 1994 guys. Oh itu sih ini Alfred Hitchcock kan? Oh iya, lama banget sih. Tapi itu udah keluar. Zodiac, wah Zodiac tuh. Itu penyambung dari si... Sampai sekarang, tapi itu gue nggak tahu itu bisa disebut whodunit atau enggak ya. Karena serial killer yang nggak pernah ketangkap akhirnya gitu. Tapi itu bukannya based on true story? Based on true story gitu. Ya, which is nggak dibikin-bikin kan. Pembunuh benerannya tuh ada. Cuman nggak pernah ketangkap aja gitu. Ada satu film juga dia lebih ngomongin ke moralitas. Apa tuh? Prisoners, yang main Hugh Jackman. Wah, film itu gila sih, masterpiece. Disturbing. Tapi gue nggak tahu kenapa lebih inget Bone Collector-nya Angelina Jolie sama Morgan Freeman itu. Menurut gue saat itu gue nonton tuh kayak ngerasa... Morgan Freeman apa? Bukan Morgan Freeman kali, si Denzel bukan?
Denzel cuy. Enggak cuy, coba kita lihat. Not all black people the same. Nggak gitu. Lo nggak ngomong gitu ya. Nggak ngomong gitu. Gua, iya, coba bentar. The Bone Collector. Iya, The Bone Collector. Denzel gila, itu kan parah ya. Morgan Freeman disama-samain sama Denzel, udah tau jelas beda. Parah lu. Ih, parah banget lo. Ih, gila lu. South Korean juga oke, ada yang bagus kayak Memories of Murder. Wih. Oh, itu yang baru ya? Udah 2003 cuy. Oh iya, gue baru nggak. Jadi dia mencari serial killer pertama di South Korea. Oh, that's nice. Itu kayak ini serial killer apa bukan gitu. Terus nyari ada pencariannya lah. Ternyata emang bener ini serial killer. Bagus sih. Knives Out ya. Sorry. Jadi kalau Korea tuh kalau bikin film serius bagus loh itu. Entah Ya, mereka seri sama filmnya itu dipikirin. Iya. Old Boy cuy. Itu termasuk loh. Iya. Karena dia mencari ya. Mm-mm. Iya sih. Tapi nggak hudanit banget ya. Ya, nggak yang satu tempat. Biasanya gitu kan cara. Ya, jadi kalau dari gua, hudan itu biasanya lu terperangkap di satu tempat, terus ada pembunuhan dan lu nyari tahu siapa yang ngebunuhnya, which is the usual premise gitu ya. Kayak yang kemarin gue baru nonton juga adalah Women in the Cabin Number 10. Itu bagus nggak sih? Keira Knightley kan? Keira Knightley, oke lah, tapi ya gitulah. Itu trope-nya sama, satu kapal ya, ada gue kasih tau plotnya dikit ya. Dia mendengar ada pembunuhan tapi ternyata tidak ada. Tapi apakah benar itu bukan pembunuhan atau ada sesuatu di sana? Nah. Ini menarik tuh. Itu sama sebenarnya kayak tau nggak siapa? Apa? Shutter Island. Yes, tapi itu bukan whodunit. Tapi termasuk. Emang ada yang dibunuh? Nggak ada yang dibunuh. Ya kan dia boleh nggak ya? Boleh, cuman maksud gue nggak ada yang itu dibunuh. Itu dianya ternyata yang kayak begitu. Gila. Iya, cuman dia kan cuma gila doang. Itu film gila itu. Itu psikosis itu kayak. Iya benar-benar. Kan. Tapi ada satu Mike yang gue lupa nyebut. Ini salah satu top 10 gue. Yang sampai sekarang gue masih inget cara gue nonton itu. Gue ulang-ulang berkali-kali nonton filmnya. John Cusack Identity. Gak pernah ada yang tahu loh. Maksudnya itu kayak... Itu old school sih. Old school, tapi nggak ada yang... Maksudnya pas orang pertama kali nonton, nggak ngerti who done it. Karena itu very complicated dan bener-bener kayak, hah? Gitu mulu. Tadi bukannya gini. Lah, gimana sih? Itu cuman ceritanya tuh kayak di motel gitu, guys. Dia lagi berkunjung di motel, terjadilah pembunuhan gitu. Tapi curiganya satu sama lain. Tapi ini tuh kayak ada flashback, ada anu gitu. Iya. Dan itu menurut gua hidden treasure. Itu jadi kayak underrated lah. Jadi ada dua ya. Kalau menurut gue kayak ada whodunit yang memang settingannya seperti itu gitu ya. Satu lagi adalah which is kalau kalian baca komiknya Conan tuh kebanyakan whodunit. Iya. Karena di satu tempat nyari pembunuhnya siapa. Benar. Gitu kan. Oh iya benar juga. Iya, hampir semua. Karena itu trope-nya Sherlock Holmes seperti itu. Mencari seperti itu. Emang ada beberapa yang tidak. Dia benar-benar nyari karena nggak ada suspek sama sekali gitu kan. Nah, sedangkan yang menurut gue satu lagi adalah lebih ke memang murder mystery gitu. Siapa yang kayak The Girl with the Dragon Tattoo. Oh itu juga. Just suspeknya siapa aja bisa. Siapa aja bisa, benar. Nggak ada di depan lu dikasih tahu nih ada ini gitu. Lu nyari gitu kan. Sama ya kayak Seven, kayak Zodiac, kayak banyak lah yang kayak gitu yang memang lu nyari. Memento tapi agak complicated sih. Itu agak bingung gue itu genrenya. Memento tuh bukan ya kayak whodunit tapi bukan murder mystery nggak sih? Bukan. Itu aneh juga sih. Tapi Memento is a masterpiece-nya dari Christopher Nolan. Yang paling bagus memang kalau whodunit itu adalah mengajak dari perspektif si detektifnya itu sendiri. Iya. Gitu kayak jadi diajak berpikir. Kita diajak berpikir terus dikasih clue-nya, terus dia juga ada narasinya, biasanya ada narasi gitu kan yang ngasih tahu oh ini dia kesini, ini dia kesini, terus dia akan ada itu lebih menggampangkan lah. Itu kayaknya itu yang orang tuh lebih gampang untuk ikut seperti itu ke whodunit dibanding kayak murder mystery yang memang lu ada dramanya gitu. Tapi berarti kalau menurut lu kalau ngomong gitu Sherlock Holmes gimana? Masuk loh sebenarnya. Masuk. Menurut kata Google ya. Masuk. Whodunit banget kalau Sherlock Holmes tuh. Agatha Christie sama Sherlock Holmes tuh itu gitu. Mirip ya, kayak maksudnya dia emang tapi kayaknya Sherlock Holmes tuh lebih fokus ke dianya gitu. Iya. Instead of perkaranya gitu. Iya, betul. Bagaimana dia hebat dalam solve case ini gitu. Betul.
nggak ngomong ke ceritanya gitu rasanya ya. Iya. Kayak apa ya? Kayak Hannibal kita udah tahu siapa jadi bukan murder mystery gitu. Bukan, karena pelakunya udah ketahuan. Betul. Nah, Jack Reacher. Nah, gue nggak tahu nih. Jack Nggak. Reacher. Langsung gitu. Enggak. Enggak. Tapi Nggak. ada satu yang ini juga salah satu terbaik gue. Tahun 98 judulnya LA Confidential. Oh, old school ya. Bagus ya. Siapa sih? Russell Crowe, Nah. yang main Memento, sama Kim Basinger. Kim Basinger situ dia sih. menang kok nggak salah Best Supporting Actress. Nah, ada yang juga detektif misteri gitu. betul. Yang sekarang di Netflix mungkin kalian bisa nonton, yang mungkin lumayan seru juga adalah Department Q. Oh, Gua suka tuh. gue pengen nonton itu. Bagus, men. Inggris kan? Inggris, series. Iya. Ya. Jadi film itu untuk whodunit mungkin nggak terlalu banyak karena cukup complicated. Sama kayak di episode sebelumnya yang ngomongin thriller dan horror tuh udah digabungin. Nah ini sama. Iya. Whodunit sama Iya. mystery thriller tuh Lu kayak di film itu kalau lu whodunit doang kayaknya berat. Kecuali kayak Knives Out aja. Knives Out kalau mungkin keluar di bioskop mungkin oke ya. Cuman karena akhirnya ke streaming Netflix gitu ya. Iya. Cuman jarang loh gue lihat di bioskop tuh whodunit tuh. Paling ada beberapa kayak yang memang buat dibikin komedi kayak murder mystery-nya Adam Sandler tuh komedi, cuman itu whodunit gitu. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong yang komedi itu apa aja ya? Clue itu salah satu ya ada unsurnya komedi gitu. Knives Out juga sebenarnya masuk komedi loh. Di sini ya dibilangnya. Ya memang ada unsurnya nggak terlalu serius ya, karena si pembawaan si Foghorn Leghorn si dia nggak karena aksennya kayak gitu, kayak Foghorn Leghorn, kayak Southern drawl banget kan. Betul. Si siapa namanya? Kok gue lupa. Ya itulah. Game Night masuk. Ya itu juga itu Night. komedi banget sih itu. Tapi dia kan nebak-nebak tuh. Iya. Terus sama Reunion sebenarnya. Dia termasuk baru di 2023, 2024 gitu. Oh ya? Pemainnya nggak semuanya terkenal, tapi dia anak-anak SMA ini yang dulunya terus reuni ke satu orang kaya ini yang dia dulu kaya banget, terus terjadi pembunuhan di sana gitu kan. Nebak-nebak jadi siapa pembunuhnya. Karena ternyata dulu tuh ada yang dendam satu sama lain. Gitu. Terus The Nice Guys juga Wih, itu lucu banget. Ryan Gosling sih itu lucu banget kan, sumpah nggak mau. Dia bodoh ya. Bodoh banget. Bodohnya sih bodoh ya, beneran kayak ya oke. Sama ada satu kalian harus nonton baru dan menurut gua ini Gen Z banget. Apa tuh? Bodies. Itu yang ada di Netflix bukan? Bukan. Di movie. Bukan di HBO atau di mana gitu. Gue pernah nonton kok di streaming. Tapi itu memang gue lumayan fresh ngeliatnya karena lucu, tapi juga kayak permasalahannya tuh anak-anak Gen Z banget deh. Kayak lu nggak boleh gaslighting gue dong. Lu jangan projection ke gue dong. Jadi kayak kalau lagi marah atau apa tuh begitu gue kayak kelamaan aja. Bunuh aja, nebak aja, nggak usah self victim gitu. Sorry, gitu. gue mau nanya, Scream masuk nggak? Iya juga ya. Coba, Scream masuk nggak tuh? Itu ada thrillernya, tapi menurut gue juga bisa masuk kayak whodunit. Scream tuh masuknya horor loh. Iya, horor thriller kan. Horror slasher gitu. Iya, cuman ada whodunit siapa? Ada sih. Karena yang bunuh di situ gitu. Iya benar. Beda sama Halloween. Halloween udah jelas. Udah jelas kayak Mike kan. Myers, Iya gitu kan. Gitu. Sama ini I Know What You Did Last Summer. Aduh, ketahuan umur. Yang baru sih lumayan bikin ini ya kayak nostalgia ya gitu. Tapi kok jadi dia pembunuhnya gitu. Lucu sih menurut Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Gue bisa ngeliat Brandy. Ada Brandy lagi. Hot Fuzz juga ternyata gitu. Hot Fudge, ya. Yeah. Aduh, Hot Fuzz. Fuzz lucu sih. Lucu banget. Lucu sih, itu komedi sih. Komedi, ya, whodunit. Cuman akhirannya agak... Ya, itu emang juga. Emang dibikin lucu aja. So, di Indonesia nggak ada, Leh? belum, men. Gue sih belum pernah nonton, tapi ini buatannya Ernest Prakasa. Ernest Prakasa namanya? Teka-teki Tika. Itu whodunit? Gak tahu, gue belum nonton. Tapi Dari mana lu banyak sebut? nggak tahu itu tentang kayak solving gitu sih. Solving apa? Solving love. Solving apa dulu ini? Pokoknya tentang dia, kalau nggak salah ya guys, gue belum nonton. Tapi katanya itu salah satu yang whodunit, yang kayak dia tuh mau mempertanyakan. Dia tuh kalau nggak salah anak haram atau apa gitu. Terus dia datang ke keluarganya mau ngeklaim harta apa gitu. Gitu-gitu.
Ada yang mati. Nggak tahu, lupa gue. Nggak, karena kalau nggak ada yang meninggal itu agak, maksud gue nggak tahu ya, itu kayak ada esensinya menurut gue gitu. Ada detektifnya, siapapun itu ya, mau detektif beneran atau cuman orang di situ gitu ya, kayak kan Woman in the Cabin Number 10 tuh, Woman in Cabin Number 10 tuh nggak ada detektifnya, si jurnalisnya doang, curiga gitu kan. Ada yang meninggalnya, ada korban, Harus ada yang meninggal. sama suspeknya harus lebih dari satu. Oh iya. Kalau menurut gua, itu udah esensi tuh. Dan kita diajak Di satu tempat bukan biasanya. di satu tempat, dan kita diberikan clue sebanyak-banyaknya dari perspektif si detektif itu. Tapi Agatha Christie yang satu ini enggak loh, yang baru di Netflix. Apa tuh? Eh, Seven Dials. Seven Gua udah Dials. nonton lagi. Itu katanya mau dibikin season barunya lagi. Cuman itu sebetulnya cerita cuma segitu. ya kan? Apa sih tambah-tambah gitu buat apa? Itu kayak late worknya Agatha Christie yang nggak terlalu inilah. Karena nggak ada Hercule Poirotnya. Tapi lu perhatiin deh, Hollywood tuh lagi menurut gue lagi kegoncang banget. Mereka tuh selalu Dia nggak bisa gerak, jadi gue aja yang gerak. Astagfirullah. Kegoncang kenapa? Karena mereka tuh kayak udah kehilangan banyak ide. Akhirnya mengambil semua IP dari novel atau ngebikin sequel yang sebenarnya nggak perlu. Oke. Terus remake. Sherlock sampai ada banyak versinya cuy. Iya. Tapi Enola Holmes tuh nggak ada. Nggak ada. ya walaupun menurut gua Enola Holmes seru-seru aja, nonton hiburan lah gitu. Tapi kayak enggak sih gitu kan. Ya terus ya hilang, banyak yang nggak ada. Terus jadinya sekarang tuh sesuatu menurut gua jadinya kayak tadi deh, Seven Dials kan udah pernah ada dulu. Udah ya? Oh iya. Oke. Ya di remake lah ya, di rehash remake. lagi. Jadi maksudnya diinin lagi gitu. Jadi kayak ngambil-ngambil dari novel-novel yang udah terkenal in order untuk orang tuh Karena bisa. menurut gua nggak gampang lo bikin murder mystery atau whodunit itu nggak gampang. Iya. Oke, di Indonesia kita tantangin untuk kalian para penonton. Bikin deh, bikin. Coba. Pernah nemu nggak judul film Indonesia? Bukan judul. Yang temanya whodunit. Iya. Coba tulis. Kan heist movie udah dibikin. Ya. Mas Angga ya. Sekarang Aku saatnya. nggak ngomong. Saatnya bikin whodunit. Dia mau bikin heist lagi loh. Oh ya? Si Angga. Oke. Gak apa-apa, saya dukung aja. Sekarang bikin whodunit, coba. Ini pasti menarik loh. Pasti menarik. Feeling gue tuh kayak ada deh, Mike. Tapi apa ya? Coba deh kita. Coba lu cari dulu. Sambil gua coba monolog. Jadi. Ini sebenarnya tadi kan pertanyaan kita balik lagi ngomongin. Udah jelas tadi kan itu udah ngasih tahu tuh sebelumnya. Ciri-cirinya apa aja sih? Nah ternyata di Indonesia tuh ada film-filmnya. Oh ada. Ada. Ternyata ada. Ada yang tahu. Kalau nggak, saya juga nggak tahu. Ada. Coba sebut. Yang paling deket tuh ada 3 katanya. Kabut Berduri. Itu ada di Netflix. Tapi ya. Karena tuh detektif gitu-gitu kan. Ya, siapa yang melakukan kejahatan ini? Oke. Tapi bukan whodunit literally di satu tempat ya. Yang mendekati. Tapi yang paling mendekati 3 ini. 24 jam bersama Gaspar. Reza Rahardian ya itu ya. Yang gue pengen nonton loh. Penasaran gue. Juga. Itu bukan ada kok, ada di... Settingannya di warteg gitu kan? Sort of ya. Ada di situ. Okay. Brata, series Brata. Itu juga. Nah, ada lagi nih Mike. Baru. Teka-teki Tika termasuk. Masuk. Pesantren Impian di 2016. Yang main Prisiana Nasution sama Fahri Albar. Oke, ada ternyata. Ada film komedi Hangout. Oke. Nah. Oh ini gue lihat ini Dika bukan sih? Iya. Iya kan, Raditya Dika. Oh ada ternyata whodunit ya. Ternyata Penyalin Cahaya masuk, walaupun dia tidak ada kasus pemenang. Oh gitu. Oh. Gitu. Tapi dia nyari pelakunya. Nyari pelakunya siapa. Tapi itu lebih berat sih. Terakhir Modus Anomali. Modus Anomali ada ya? Oh iya oke. Ternyata banyak, cuman belum specifically seperti whodunit US. Iya, yang belum spesifik satu tempat gitu. Belum. Gue pengen bikin deh jadinya. Ya kan, menarik kan. Oke. Perdebatan. Yes. Jadi debat. Menurut lo untuk murder mystery atau whodunit atau murder mystery yang seperti Sherlock atau Agatha Christie atau ada yang either yang komedi apa segala macam gitu. Penting nggak sih karakter detektifnya atau
karakter detektifnya atau orang-orang atau lebih penting kayak si suspeknya? Karakter detektifnya atau karakter suspeknya? Suspeknya. Yang lebih penting menurut lo? Karena kan kalau di Knives Out kita lihat sebetulnya detektifnya agak lumayan kuat. Iya, tapi dia tidak kayak Sherlock Holmes. Iya. Cuman balik lagi kayak agak Hercule Poirot ya. Yang kuat kan Hercule Poirotnya. Iya, tapi kan maksud gua karakter si detektif itu sudah pasti dia yang ada keunggulan dia memecahkan misteri. Tapi kalau suspek di setiap film tuh beda-beda loh. Beda. Cuman maksudnya gini deh. Kita kan diajak kepikirannya, let's say, gue dibanding Sherlock, gue lebih suka Hercule Poirot, atau karena nyokap gue kali ya. Kita kan diajak ke pemikirannya Hercule, gimana caranya memecahkan kasus apa yang dia lihat, di mana orang lain nggak lihat. Itu menurut gue kuat di karakter detektif. Iya. Ya. Nah, yang lu bilang kalau misalkan karakter lainnya, menurut gue kayak karakter lainnya yang nggak kuat juga nggak apa-apa. Yang penting mereka punya traits tersendiri gitu, bikin curiga aja gitu. Ya. Kalau menurut lo harus di karakter. Iya, karakter suspeknya. Karena Biar bikin bingung. Iya, justru menurut gue di situ tata letak menariknya. Oke. Bener nggak? Kalau misalnya suspeknya biasa aja atau kayak nggak banyak atau kayak nggak bikin curiga, berarti menurut gue lemah atau nggak lazy writing. Gue lebih suka, nggak tahu ya kalian sama apa nggak, gue lebih suka kayak masuk ke cara mereka memecahkannya dibanding kayak cara kita menebaknya gitu. Kayak kita ngeliatin, kayak kita menjudge si satu-satu si karakternya itu. Itu mungkin yang terjadi kayak di Only Murders in the Building, kita nggak lihat. Mungkin tuh lebih kuat karakter orang lainnya dibanding mereka bertiga, karena mereka kan bertiga amatir. Iya, tapi justru kalau gue ngeliat di Only Murders, yang kuat tuh 3 karakter detektifnya tanda kutip ini, si podcasternya. Instead of suspeknya. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Jadi karena mereka tuh selalu punya keunikannya masing-masing. Yang satu pelupa, ceroboh. Yang satu dramatis. Suspeknya biasa aja. Suspeknya biasa aja. Selalu kayak gitu. Karena memang 3 bintang ini terkenal banget, Mike. Di setiap generasinya. Selena Gomez, Martin Short. Martin Short, ya. Gitu kan. Tapi ada satu yang gue juga kadang ini juga bisa jadi bahan diskusi kita. Lebih baik complicated, cara membunuhnya apa segala macamnya, atau lebih kayak ke apa ya? Gue nggak tahu sih. Maksudnya cara-cara ini lebih ke dramanya. Karena kan kebanyakan adalah akhirnya motifnya. Kan? Motifnya, kenapa? Nah, lu lebih mana? Motif atau how do they kill? Motif sih. Lu motifnya. Karena ya kayak bone collector deh gitu. Cara ngengoknya itu bener-bener ya serem, tapi maksud gua yang bikin serem kan the reason behind it, kenapa menurut gue itu. Gue tuh selalu penasaran ketika ada sesuatu yang terjadi, orang itu kenapa sih sampai melakukan itu? Oke. Kayak Jeffrey Dahmer gitu kan. Ya. John Wayne Gacy Jr. gitu. Kalau gue lebih suka how do they kill? Sutanto. Sutanto sih. Sumanto. Nggak boleh nyebut nama orang asal-asalan. Kan keselin. Yang bernama Sutanto, maaf ya. Gue lebih suka how do they kill-nya sih. Berarti karena gue lebih karena gue bacanya itu dan kebanyakan baca Conan mungkin ya. Iya. Kayak gue tuh selalu penasaran gimana sih mereka caranya kok bisa gitu. Oh iya, itu kan jadi bahan menarik, tapi kan selalu tuh di endingnya yang dijelasin. Nah itu gue selalu nebak di awal. Oh, karena kayak berarti lu suka sama series judulnya Grotesque dari Ryan Murphy, walaupun gitu kan. Ryan Murphy itu selalu menginikan sexuality gitu kan, tapi cara pembunuhannya di Grotesque itu menarik banget, tapi itu yang mungkin yang gue lihat jadi inspirasinya Ghost in the Shell. Cara ininya pembunuhannya. Apakah benar? Saya tidak tahu. Karena lumayan agak-agak mirip. Gitu, agak-agak mirip. Jadi gue kayak pernah lihat gitu. Kalau kalian gimana? Lebih suka kayak cara cari tahu menebak-nebak gimana sih cara mereka bunuhnya atau dan siapa pembunuhnya ya, atau motifnya? Coba kita diskusi di kolom ya.
Diskusi di kolom. Kalau gue sih lebih suka apa? Gimana sih cara apa gue psycho? Kayaknya lo emang psycho sih. Jadi kita udah boleh masuk top 10 aja ya. Sebelum berlanjut obrolan ini ya. Gue sebenarnya dibanding motifnya oke gitu. Ya. Oke, masuk ke dalam top 10. Lu aja dulu deh, Chief. Jadi kalau gua guys. Body gua. Kalau gua itu 1 Identity. Ya, keren banget. 2 Seven. Murder on the Orient Express. Sama lagi. Knives Out Trilogy. Ya, LA Confidential 5. Terus sebenarnya kalau yang lucu-lucu tuh si Game Night itu juga lucu. Itu, okay. Zodiac. Tuh. Itu berapa tuh? Sherlock Holmes udah 8. Udah 8. Terus sama nah ini nih. Hot Fuzz. Serius, tapi lucu sih. Lucu bagus banget sih. Gue suka sih. Oke, itu lu ya. Gue Knives Out suka, tapi yang pertama banget. Pertama, ya. Yang pertama banget. Karena itu OG banget ya. OG, gue suka. Keren. Dan itu kayak, apa ya, ternyata motifnya dan ada accidentally-nya. Gue suka ya di situ. Iya, The twist-nya adalah nggak perfect gitu ya. Gua nggak. Ini emang salah satu cirinya kan itu ada plot twist. Iya, cuma maksudnya nggak sengaja atau ternyata lu enggak gitu. Nah itu salah satu gue yang suka di situ satu. Murder on the Orient Express pasti gitu. Satu lagi. Jedor ya. Hateful Eight actually. Western Whodunit. Mereka di satu tempat loh. Siapa yang bunuh? Gue belum nonton. Ya. Gue nih ya, I love Tarantino, tapi kadang-kadang gue suka nggak kuat nonton filmnya. Kenapa? Ngobrol terus. Ya itu justru kayak Sebenarnya Shutter Island juga bisa masuk sih. Iya, oke. Bone Collector. Dulu ada filmnya. Anjir, 1945 cuy. Gue belum nonton by the way, cuman nggak jadi masukin deh. Apa tuh? Chinatown? Bukan, Ender Wernan. Itu gue suka banget bukunya, cuman nggak usah dimasukin deh. Oke. Old Boy itu masuk loh. Masa? Ntar gue baru 2 nih. The Girl with the Dragon Tattoo. Seven ya. Actually Kiss Kiss Bang Bang gue suka. Emang itu murder mystery? Ih! Iya sih, cuman gue lupa sih filmnya. Dia kan nyari siapa sih yang bunuh nih cewek? Iya sih, kemana-mana gitu. Iya kan kemana-mana terus kayak ada fun, it's kind of like really fun, it's fun. Fun gitu kan. Terus ya Zodiac sih. Zodiac sih. Iya, ya All the Murders in the Building sih. Iya sih. One of the best itu. Bagus sih maksud gue. Ya walaupun season 4-5-nya kayak. Iya, yang season pertama tuh bagus banget. Bagus banget. Gue suka. Terus gue nggak banyak lagi nih, Gone Girl? Enggak. Tapi udah ketahuan ya. Ya udah tahu lah. Itu kan kita udah diceritain dari awal. Betul. Psycho nggak masuk ya? American Psycho nggak masuk ya? Oke. Enggak, udah ketahuan. Old Boy. Old Boy. Sama ini, Murder Mystery gue suka sih. Adam Sandler lucu sih itu. Iya. Murder Mystery sama Jennifer Aniston sih. Itu whodunit yang lumayan menghibur banget gitu. Oke. Kalian apa? Itu dari kita. Top 10-nya mungkin karena kurang apa ya? Maksudnya karena baru. Gue berharap lebih banyak lagi dan terutama di Indonesia. Dan gue berharap juga adaptasi dari novel itu bisa diperbarui lagi gitu kan. Kayak sebetulnya gue pengen masukin Death on the Nile cuman tidak sebagus Enggak. Murder on the Orient Express gitu. Beda banget. Iya, beda banget. Dan nggak kurang inilah menurut gue. Ya. Oke. Nah gitu. Makanya kita butuh juga gitu diskusi ini nanti juga kalau misalkan lebih banyak lebih bagus lagi. Gitu. Oke. Live dari lantai 7 di daerah Bilangan Jakarta Selatan. Inilah Pajama Movie Party.